Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah yang tercatat dalam sejarah, sebuah pertempuran besar yang terjadi pada tahun 636 Masehi atau pada tahun 14 Hijriah. Sebuah pertempuran yang menjadi titik balik runtuhnya sebuah kekuatan besar yang telah berdiri selama ribuan tahun. Disinilah dunia menyaksikan bagaimana pasukan kecil yang beriman mampu mengalahkan kekuatan raksasa. Pertempuran ini bernama Qadisiyah. Sebelum terjadi pertempuran Qadisiyah pada abad ke-7 Masehi, berdirilah dua kekuatan besar, yaitu Romawi dan Persia. Kedua rival ini sudah ratusan tahun berperang memperebutkan dunia, sedangkan kaum muslimin datang dari padang pasir dianggap remeh di mata mereka. أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وحسين ومعاذ والبراء. Sejak lama kekaisaran Persia, Sassanid, memandang rendah bangsa Arab. Mereka menganggap bahwa kaum muslimin hanya kaum gurun yang tak punya peradaban. Tetapi Islam datang membawa kekuatan akidah, adab, dan keberanian yang tak tertandingi. Saat itu Persia dipimpin langsung oleh jenderal yang terkenal, yaitu Rustum. Dia adalah seorang komandan legendaris, sementara di kubu pasukan muslim dipimpin langsung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Pasukan muslim hanya berjumlah sekitar 30.000, sedangkan di kubu Persia membawa lebih dari 120.000 pasukan, lengkap dengan gajah-gajah perang yang menakutkan. Perang Qadisiyah berlangsung selama 4 hari, hari Armat, yaitu hari yang dipenuhi dengan saling serang panah dan duel satu lawan satu. Kaum muslimin menunjukkan keberanian yang luar biasa, membuat pasukan Persia terdesak meski jumlah mereka jauh lebih sedikit. Di hari kedua adalah hari Aghawat, di mana pasukan Persia melepaskan pasukan gajah yang menghancurkan barisan muslim. Banyak kuda muslim ketakutan. Pasukan Islam pun nyaris terpecah. Akan tetapi komandan-komandan muda seperti Al-Musanna dan beberapa pejuang dari suku-suku Arab berlari memotong tali kendali gajah hingga gajah-gajah itu panik dan kembali menyerang pasukan Persia sendiri. Di hari ketiga, pertempuran semakin sengit dan pada hari itu banyak syuhada yang gugur. Kaum muslimin berperang sambil terus bertakbir dan berdoa, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada saat itu kondisinya sedang sakit berada di dalam tenda komando, memimpin dan berdoa serta mengatur strategi. Malam itu disebut dengan Lailatul Harir, yaitu malam yang dipenuhi dengan suara gemerincing pedang karena perang tak berhenti hingga pagi hari. Hari keempat disebut dengan pertempuran Qadisiyah, di mana cuaca pada saat itu sangat panas membakar. Debu perang membumbung menutup langit dan tak seorang pun tahu bahwa hari itu akan menjadi akhir dari kejayaan Persia. Rustum, seorang panglima agung Persia, berdiri di tengah tenda komandonya. Ia terkenal tak pernah mundur, tak pernah kalah, serta dihormati kawan dan ditakuti lawan. Tetapi hari itu ia melihat hal yang belum pernah ia rasakan. Pasukannya mulai goyah, formasinya mulai retak, dan angin tak lagi berpihak pada Persia. Menjelang siang, angin gurun tiba-tiba berhembus kuat dan arah angin menuju tepat ke barisan pasukan Persia. Debu tebal pun berterbangan menghantam wajah pasukan mereka. Sementara tenda komando Rustum mulai ambruk. Panji-panji Persia mulai roboh tertiup angin. Rustum melihat ini sebagai pertanda buruk. Ia bergumam dalam hatinya, hari ini bukan hari yang aku inginkan. Di tengah kekacauan itu, pasukan muslim terus menyerbu dengan seluruh kekuatan, dipimpin langsung oleh Al-Qaqa bin Amr.
Mereka memecah barisan pasukan Persia menjadi beberapa bagian. Sementara benteng perlindungan Rustum mulai terdesak, para penjaganya satu persatu mundur, sebagian lagi tewas dan sebagian lagi melarikan diri. Ketika serangan Muslim semakin dekat, Panglima Rustum memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Ia berpindah tempat dengan tergesa-gesa. Ia berlari menuju sungai kecil. Rustum membawa perisai besar dan baju perang berat. Napasnya terengah, namun ia tetap berusaha menjaga wibawanya. Tetapi hari itu, bahkan bumi tidak lagi berpihak kepadanya. Di tengah kepanikannya, sebuah anak panah pasukan Muslim menghantam bahu Rustum. Rustum pun terhuyung. Baju besi yang menghambat langkahnya, tetapi ia berusaha bertahan, akan tetapi tubuhnya melemah. Ia berusaha menutupi tubuhnya dengan perisai, tetapi arus perang terlalu cepat. Tiba-tiba, seekor kuda pasukan Muslim yang berlari kencang menabrak kandar dan tenda yang hampir roboh. Salah satu tiang berat tenda terlempar dan mengenai Rustum. Rustum pun terjatuh keras. Tubuhnya separuh masuk ke dalam tepian sungai kecil dan debu menutupi wajahnya. Di saat itulah, seorang pasukan Muslim yang bernama Hilal bin Ulapah melihat sosok lelaki besar tergeletak. Ia pun berteriak, "Demi Allah, itu Rustum." Hilal pun melompat, kemudian menancapkan pedangnya ke dada Rustum. Rustum menatap dengan mata yang mulai kosong, di antara kaget, marah, serta tidak percaya bahwa ajalnya tiba di tangan seorang prajurit yang sederhana. Dan di tengah hembusan napas terakhirnya, Rustum pun gugur. Hilal mengangkat senjata, kemudian berteriak, "Aku telah membunuh Rustum." Teriakan ini seperti guntur yang membelah angkasa. Pasukan Persia yang mendengarnya langsung kehilangan semangat. Mereka tahu bahwa panglima mereka adalah simbol kekuatan, harapan, dan kebanggaan. Tanpa Rustum, Persia seperti tubuh tanpa kepala. Kemudian pasukan Persia pun mulai mundur. Mereka mulai berlari. Hari itu menjadi hari runtuhnya kejayaan Persia. Kematian Rustum bukan hanya kematian seorang panglima, akan tetapi itu adalah akhir dari era penguasa Persia sebagai negara adidaya di zamannya, dan awal dari runtuhnya kekaisaran Sasanid dan membuka jalan bagi kemenangan Islam berikutnya.